guys, Abik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari reinkarnasi ketemu seorang sampah dan memanggil dewa dan iblis untuk membahaskan dendam. Sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini, mulai donasi mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada dari Ryan, katanya semangat bikin kontennya bang. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya Ryan buat donasinya. Selanjutnya ada dari Ayam Jantan, katanya Min bikin 2 kali sehari. Ini 3 kok, kita sekarang bikin 3 kok udah. Sehari kali 20 menit, seperti kayak zaman-zaman di cerita manhwa. Karena kayaknya trafficnya lebih kenceng 3 video sehari daripada 1 video 1 jam. Jadi gue akan balik ke 3 kali 20. Oke? Thank you ya Ayam Jantan buat donasinya. Selanjutnya ada dari Herlan, katanya segini dulu Min, belum gaji. Belum gajian kali ya. Ya sih masih, ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 7 sorry. Tanggal 7 bulan 8. Mungkin gajiannya bukan akhir bulan atau awal bulan kali ya. Thank you ya Herlan buat donasinya. Selanjutnya ada dari Senyum, katanya bang, Brawlinggo kapan dibahas? Brawlinggo manhwa. Gue sih nggak inget pernah ada mau bahas Brawlinggo ya. Coba gue cek dulu. Kalau misalnya emang bisa gue bahas, pasti gue bahas. Tapi kalau nggak ya lihat nanti deh. Gue harus cek dulu udah ada yang bahas belum, atau dan teknis-teknis lainnya lah. Oke? Thank you ya Senyum buat donasinya. Selanjutnya ada dari Fatur Rahman, katanya buat beli cilok Min. Lumayan, walaupun gue belum pernah makan cilok sih. Gue nggak tahu, kayak ngeliatnya tuh nggak tertarik kayak gitu lihat cilok gitu, kayak tepung. Paling buat gue beliin kopi aja kali ya. Thank you ya Fatur Rahman buat donasinya. Selanjutnya ada dari Perkutumania, katanya Min lanjutin Kaisar reinkarnasi ke tubuh sampah gendut Min yang di channel utama atau alur manhwa lain. Bosen tobrut terus hehe. Kalau judul itu bukannya gue gak mau lanjutin, tapi memang dari komiknya mentok, belum ada lanjutannya. Itu ceritanya bagus kok dan yang nonton banyak. Jadi kalau misalnya emang udah lanjutannya, pasti bakalan gue lanjut nanti. Oke, thank you ya Perkutumania buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli min kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dan mereka semua memunculkan semua seperti formasi ya untuk menyerang ke arah seperti serigalanya. Cepat kelilingi, jangan biarkan para pangeran terluka. Xiao Tiantian atau si anjing berkata. Gak nyangka, demon serigala kecil yang baru menelan pil demon muncul di sini. Tuanku, tentara-tentara kerajaan ini, aku takut mereka dalam kesulitan. Tachi berkata, demon serigala kecil ini punya keturunan Raja Serigala Changchi. Menarik. Cincum bertanya, hah? Raja Serigala Changchi? Tachi menjawab, Raja Serigala Changchi adalah spesies demon yang ada sejak zaman lampau. Dulu kekuatannya sangat tinggi, tapi sekarang telah menurun. Demon kecil ini punya darah yang tidak murni, tetapi mungkin nantinya dia bisa berubah menjadi Raja Serigala Changchi yang sebenarnya. Dan di sini si serigala melancarkan serangannya sangat besar ke arah si Cincun. Hei, pangeran ketiga! Hei, jangan, biar aku yang melakukannya. Cincun berhasil menahan serangannya menggunakan galah atau tombaknya. Aku gak mau menyerangmu, serigala kecil. Mumpung kau di sini, aku akan melatih gerakan yang baru kupelajari. Cincun menyerang ke arah si serigala dan menggunakan skill instan jinak. Dan berhasil. Dan serigalanya pun kalah. Ayo, menyerah atau mati. Lalu serigalanya masih mencoba untuk bangun. Dalam hati Changchi, tenaga ini dari kepemilikan darah Raja Serigala Changchi. Setelah menerima pukulanku, dia masih kuat untuk berdiri. Hei, kalian kenapa melamun? Ayo cepat bantu. Tiba-tiba, sebentar, kakakku masih kuat untuk bertarung. Kenapa kalian khawatir?
Bagaimana kalau serigala demon itu ngamuk? Dalam hati Cincun, si kampret, tunggu aja, cepat atau lambat pasti akan kuhabisi kau. Lalu Cincun menyerang lagi menggunakan tombaknya. Terakhir kali nih, nyerah atau mati? Si serigala menjawab, aku menyerah. Cincun berkata, pinter. Namamu Xiao Hui Hui mulai sekarang. Si serigala membalas, enggak, aku mau nama yang lebih garang. Cincun bertanya lagi, Xiao Hui Hui itu bagus. Mau dipanggil apa lagi? Xiao Chang, Aoi Sora. Si serigala menjawab, Aoi Sora lumayan. Karena aku ada keturunan raja serigala Changci, aku mau bernama depan Chang. Ya lupakan, namamu sekarang Chang Chunlang. Oh, oke namanya. Si serigala senang ya. Terus melihat itu para penjaga kaget. Dia telah ditaklukkan. Pangeran ketiga menjinakkan serigala demon Golden Core Realm. Seperti mimpi, pangeran ketiga beneran gila. Dalam hati Cinyu, kenapa Cincun terus-terusan dapat hal bagus? Bagaimanapun, aku sudah membuat rencana. Cincun, tunggu aja kematianmu. Jalanin dulu aja. Lu pikir ATS anjing? Jalanin dulu aja. Lu pikir ATS anjing? Jalanin dulu aja. Lu pikir ATS anjing? Hacuh. Ini siapa lagi ngomongin aku di belakangku? Ting. Selamat kepada host karena telah berhasil menaklukkan gunung pertama dan mendapat kesempatan memanggil God and Demon. Dalam hati Cincun, ternyata ini bisa menghasilkan reward. Harus diingat baik-baik untuk kedepannya. Bawahan yang kiri bertanya, yang mulia, serigala demon ini? Cincun menjawab, sudah kujinakkan dan akan ikut serta dalam perjalanan. Gak perlu cemas. Oke, karena ini sudah malam, aku tidur dulu. Kita lanjutin perjalanannya besok. Dan Cincun pun balik ke dalam carriage, tunggangannya lah. Tachi berkata, serigala kecil, kakakmu ini akan merawatmu. Dalam hati Cincun, sistem panggil God and Demon. Ting memulai memanggil God and Demon secara acak. God and Demon yang terpanggil, tanda tanya, loyalty 85/100. Ting, selamat kepada host atas God and Demon. God and Demon sedang dalam perjalanan. Dari bayangannya, kali ini agak rancu. Kira-kira dapat siapa ya? Ya udah, lupakan, nggak usah khawatir. Istirahat dulu, kita perlu buru-buru besok. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya, di mana di sini Cinyu dan juga bawahannya nih. Bawahannya bertanya, yang mulia, rencana kita masih. Cinyu merespon, semuanya seperti biasa. Terus kenapa kalau ada Cincun? Terus kenapa kalau ada Golden Core Realm? Yang aku pekerjakan adalah Powerhouse Transcendent Realm. Dia pasti bisa menghabisi Cincun. Aku sudah ketemu dia, dan dia nanti akan menghabisi Cincun. Dalam hati Cinyu, aku tidak akan membiarkan Cincun hidup. Dan di sini si serigala, Cincun mau mandi. Tachi, ayo kesini kita mandi bareng-bareng dan menggosok punggung satu sama lain. Oke, baik. Dalam hati Cincun, oh, apa aku akhirnya menarik Tachi? Terus di sini Cincun didorong ke dalam sungainya sama si Tachi. Hei, Tachi, kau mengkhianati cinta aku. Tachi membalas, tuanku, apa kau lupa? Kita hanya tuan dan pelayan, bukan pasangan. Cincun bertanya, bukannya roh rubah butuh menghisap energi yang laki-laki? Ayo, kau bisa menghisapku. Bagaimana rubah berekor 9 menggunakan metode absurd begitu? Metode mengambil yin dan mengisi kembali energi yang jelas-jelas digunakan oleh manusia. Aduh. Dan akhirnya Tachi pun nyemplung juga. Sekarang kita lompat ke setengah jam setelahnya, di mana udah kelar mandi dan mereka lagi masak-masak nih. Tiba-tiba, siapa itu? Budak berkata pada Subhuti, Bodhisattva Komosas. Oh, mungkin ini ya, biksu. Nah, dia datang. Bawahan Cinyu bertanya, yang mulia, ini orang yang Anda pekerjakan? Cinyu menjawab, benar, biksu dengan kultivasi base yang kuat. Nanti berikan salam. Dalam hati bawahan ini, karena beliau mempekerjakan biksu, aku takut kalau beliau akan melakukannya sendiri. Nah, di sini biksu kelihatan kuat ya. Dalam hati orang ini, aku nggak bisa tahu kultivasinya. Aku takut dia luar biasa. Aku harap dia cuma numpang lewat. Oh, itu bawahannya ini ya, yang kayak prajurit gitu. Hei, berhenti. Tempat ini tempat peristirahatannya dinasti Chanyue. Jangan mendekat. Tujuan perjalanan biksu ini adalah yang Anda tunggu. Mendengar ada demon di keluarga kerajaan Chanyue mengganggu hati orang. Biksu ini datang untuk menghancurkan para demon. Prajurit yang kiri membalas, bagaimana bisa ada demon di keluarga kerajaan Chanyue? Jangan menjelekkan keluarga kerajaan. Biksu Xuanqiang, akhirnya kau datang, yang mulia. Di mana demonnya? Dan di sini ada si serigala, hewan jahat. Itu hanya pil demon. Jika terlanjur tumbuh, maka akan menjadi bencana. Hei, dari mana asalnya keledai botak ini? Cari mati. Ada pangeran ketiga, Cincun kan?
perkataan Anda mematikan. Anda benar-benar dirasuki oleh arwah jahat. Anda dan yang lainnya terpengaruh arwah jahat. Biarkan biksu ini mengusir arwah jahat. Dan dia menyerang ke arah Cincun. Hai, pangeran ketiga, cepat pergi dari situ. Cincun, Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Lalu ternyata tiba-tiba dengan cepat ada seseorang yang menyelamatkan Cincun. Dan itu adalah Tachi. Hei, keledai botak tua, kau cari mati ha? Dalam hati Cincun, keledai botak ini levelnya kelihatannya tinggi. Cincun berkata, tanpa nanya benar atau salah, kau langsung menyakiti orang tanpa salah. Dari kuil jahat mana keledai botak kayak kamu? Cincun berkata, kakak ketiga, jaga mulutmu. Biksu Xuanqiang adalah biksu dari kuil Yehua. Aku mengundangnya untuk mengusir arwah jahat padamu. Bawahannya mendengar itu kaget. Hah? Xuanqiang dari kuil Yanhua yang terkenal di pulau utama? Shh, aku ingat. Dengar-dengar biksu ini menghabisi ratusan demon sendirian dan dihormati oleh orang-orang. Aku takut pangeran ketiga akan jatuh di sini. Dalam hati Cinyu, terus kenapa kalau kau di Golden Core Realm? Xuanqiang adalah biksu terkenal di Transcendent Realm. Lebih dari cukup untuk menghabisimu. Hari ini Cincun akan kehilangan sayapnya. Cincun, jangan salahkan aku. Kakak ketiga, aku melakukan ini demi surga. Kejahatan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Jangan takut pangeran ketiga, aku akan membersihkan arwah jahat ini darimu. Tiba-tiba berhenti. Amitabha Buddha, Buddhaku pengampun, bagaimana mungkin kau mau menghabisi? Tiba-tiba muncul nih seorang biksu yang lebih besar lagi dan langsung menahan biksu yang pertama. Tuh ya, Ting, selamat kepada host telah memanggil Fahai dari legenda ular putih. Rasnya manusia, kultivasi, Void Transforming Realm layer ketiga. Exercise, kitab Purdu Supernatural Power, tenaga penghindar, magic weapon, suara dharma, bowl, emas, loyalty 80/100. Dalam hati Cincun, buset, God and Demon yang kupanggil kali ini Fahai, penampilannya sangat keren. Tachi berkata, tuan muda, hati-hati, orang ini kemungkinan besar orang kuat dari Void Transformation Realm. Apa? Void Transformation Realm? Orang kuat dari Void Transformation Realm bisa musuhin kerajaan. Habis sudah, si Buddha yang tua berkata, Xuanqiang, kenapa kau datang ke kerajaan Canyue? Jawab, paman besar, kenapa Anda ada di sini? Oh, Fahai pamannya. Dalam hati Cincun, bagus, Fahai ternyata pamannya Xuanqiang. Beraninya pura-pura di depanku meskipun pamanmu adalah bawahanku. Habislah kau. Dalam hati Cinyu, Cincun, kau akan kesulitan lepas dari maut dan wanitamu akan menjadi milikku. Mati kau. Dan si Fahai ngelihat Cincun, dia pergi ke Cincun dan berkata, Amitabha Buddha. Biksu rendah Fahai tiba-tiba mendengar Epiphany, apa tuh? Mungkin panggilan ya. Panggilan beberapa hari yang lalu dan mempunyai premonition bahwa biksu dan yang mulia akan berkesempatan untuk datang dan beribadah. Dan melihat itu mereka kaget. Hah, bagaimana ini bisa terjadi? Cincun berkata, Anda tidak perlu merendah biksu besar. Dengan dukunganmu, aku akan menjadi lebih kuat. Mulai sekarang, kita akan melakukan perjalanan bersama-sama. Si Xuanqiang bertanya, paman besar, Anda nggak tahu? Dia... Fahai membalas, Buddhaku pengampun, bagaimana bisa kau mengganggu urusan kerajaan? Kembali ke tahanan. Tidak akan kubiarkan kau meninggalkan kuil selama 10 tahun. Baik. Hei Cinyu, apa yang barusan kau bilang ha? Tuhan tidak bisa menyelamatkanku hari ini. Cinyu berkata, Cincun, kau jangan macam-macam. Kita bersaudara. Kau tidak bisa menghabisiku. Dalam hati prajurit yang kiri, kalau kau tahu, kenapa kau cari gara-gara duluan? Saudara, sejak kapan kau memperlakukanku layaknya saudara? Dari awal perjalanan, pas serigala demon menyerang, kau menghentikan para pengawal untuk menyelamatkanku. Sekarang kau meminta seseorang untuk menghabisiku dengan alasan aku adalah demon. Sebelumnya, nuduh penggelapan dana kerajaan sampai aku diturunkan tahta ke perbatasan dan hampir terhabisi. Kau telah berusaha menghabisiku dan sekarang kau bilang kita ada saudara. Kocak, aku menahan diri lagi dan lagi, tetapi aku gak tahan lagi. Cinju, kau harus mati sekarang. Tapi tiba-tiba, tunggu, yang mulia Raja Yue, ini gak mungkin. Anda dan pangeran kelima adalah saudara. Jika Anda menghabisi saudara Anda, maka Anda akan diasingkan oleh yang lain. Yang mulia, Tuhan punya alasan untuk memberi kehidupan. Jadi jangan berpikir tentang menghabisi orang. Jika dia hidup sehari lagi, akan banyak orang yang akan dia habisi. Aku gak asal menghabisi orang. Aku hanya menghabisi orang jahat. Terus di sini Tachi berkata, woi, keledai botak, jangan menghalangi. Si anjing juga tuh, jangan bertindak gegabah. Raja Demon. Dalam hati Cinyu, aku telah menyinggung Cincun. Kalau aku tidak lari sekarang, aku pasti bakal mokat. Oke, gak usah takut. Sekarang adalah kesempatanku untuk lari.
prajurit yang di depannya Jinyu didorong ke Cincun dan Jinyu langsung kabur. Kau mau kabur sekarang? Sudah terlambat. Lalu Cun melemparkan tombaknya. Jinyu mencoba menahannya menggunakan pedangnya, tapi gagal dan berhasil mengenainya. Dan dia pun terhempas ke pohon dan tertusuk di sana. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang yang lebih baik dan ramah. Jinyu pun akhirnya mokat. Dalam hati Cincun, Jinyu akhirnya sudah mokat. Aku telah membalas dendam si pemilik tubuh. Mulai hari ini, tubuh ini adalah milikku sepenuhnya. Aku akan berkultivasi untuk mencapai tingkat atas. Ting menghabisi biksu level pertama, Foundation Establishment Realm, mendapatkan 102 XP point. Ting selamat kepada host karena telah memenuhi side quest menghabisi pangeran kelima, Jinyu, mendapatkan 100.000 XP point. Dan kesempatan undian, selamat kepada host mencapai layer ketiga Golden Core Realm. Akhirnya mencapai Golden Core Realm. Dipikir-pikir, ini adalah langkah sebenarnya menuju kultivasi abadi. Ting telah mencapai Golden Core, mendapat kesempatan memanggil God and Demon. Oh, pertama kalinya bencana. Tetapi aku gak bisa tinggal diam dan terus lanjut seperti yang di novel dan di TV. Ayo! Dan bencananya pun muncul guys. Bencananya petir ya kali ini ya. Thunder Tribulation. Gak begitu kuat. Ayo serang terus. Hei, apa aku sudah gila? Atau dunia yang sudah gila? Yang Mulia benar-benar bertarung melawan Thunder Tribulation dengan kekuatannya sendiri. Seumur hidup aku gak pernah ngelihat orang segila itu dan sekuat yang Mulia. Beliau terlalu kuat tuanku. Apa tuanku bisa melaluinya? Jangan khawatir, jangan lihat gurauan biasanya. Kekuatannya itu tidak sebanding dengan umurnya. Yang Mulia benar-benar bermaksud baik. Lalu Cicu pun berhasil melewati Thunder Tribulation-nya, bencananya. Rasanya sangat keren melewati Thunder Tribulation. Tachi bertanya, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik aja? Cincu menjawab, aku tidak apa-apa. Kalian kubur Jinyu dulu. Aku mau ke sungai untuk mandi. Dan Cincun pun pergi. Teknik terbang di awan dan mengontrol kabutnya sangatlah tinggi. Yang Mulia bisa menguasainya meski masih sangat muda. Talentanya sangat mencenangkan. Tetapi kenapa monster-monster ini mengikutimu? Ada yang salah. Sistem undian. Ting memulai undian. Jangan sabuk dan juga jangan tali anjing untuk Xiao Tiantian. Tolong. Selamat kepada host mendapatkan full set baju baja ungu emas kaisar dari perjalanan ke barat. Istana Cina Timur, naga air. Wow, kelihatannya bagus. Harta yang bagus. Ting, peringatan. Baju baja ungu emas kaisar adalah magic weapon pelindung yang membutuhkan darah untuk mengenali pemiliknya. Dan setelah dikasih, baju bajanya pun kepake. Keren. Tapi cara ngelepasnya gimana? Lepas dilepas. Loh, kenapa tiba-tiba hilang semua? Ya sudahlah, aku main puas sama undian ini. Selanjutnya memanggil God and Demon. Semoga bisa dapat yang bisa menahan Fahai. Ting memanggil God and Demon. Selamat kepada host karena telah memanggil God and Demon. Beliau dalam perjalanan. Semuanya tanda tanya kecuali loyalty. Loyalty 90/100. Berdasarkan sebelumnya, sepertinya God and Demon baru akan sampai dalam beberapa hari. Terus tiba-tiba, wow, tunggu. Siapa kau? Nama saya Taipai Cinsing. Taipai Cinsing. Saya telah berkultivasi di luar dan tiba-tiba sadar bahwa saya memiliki kesempatan bersama Yang Mulia dan datang untuk menyapa Yang Mulia. Taipai Cinsing. Ting, Taipai Cinsing. Dari perjalanan ke barat. Ras, Protos. Kultivasi layer keempat Heavenly Immortal Realm. Exercise, kitab asli. Supernatural power, suara suci hipnotik. Bodyguard Venus, magic weapon, Fuchen, loyalty 90/100. BTW Fuchen itu bulu ekor kuda ya, digunakan sebagai senjata dan pengusir roh jahat. Cincin berkata, Dewa besar, kau yang sudah kutunggu-tunggu. Apa Dewa besar kenal Xiao Tiantian? Dalam hati Cincun, orang ini dan Xiao Tiantian sama-sama dari perjalanan ke barat. Dan aku gak tahu kalau mereka tahu satu sama lain atau enggak. Tapi akhirnya menang banyak, dapat immortal. Immortal gak gampang untuk didapatkan. Level sistem kultivasi terdiri dari ciri finding, foundation building, golden core, dan transcendence 4 realm. Yang aku tahu di atas ada 3 realm, Huaxu, Earth Immortal, dan Heavenly Immortal. Taipai Cinsing adalah God and Demon terkuat yang telah kupanggil, lebih tinggi dari Tachi dan bahkan Xiao Tiantian. Dengannya, aku gak perlu takut sama sekali dengan 12 virtual transformation powerhouse-nya Feng Huang. Taipai bertanya, Xiao Tian, Yang Mulia, saya tidak kenal dengan Xiao Tian. Cincun merespon, Xiao Tian berasal dari tempatmu. Mungkin kalian bisa berteman. Oh iya, ya sudah, gak guna ngomong-ngomong terus. Ayo kita pergi aja ke keluarga harmonis. Mereka pun pergi ke perkemahan. Balik ya. Dan ternyata di perkemahan, Tachi lagi berantem sama si biksu. Oi, keledai tua, beraninya kau? Saat Yang Mulia tiba, saya akan diskusikan dengan beliau. Saya ada di sini, jadi Yang Mulia tidak butuh monster. Kalau bukan karena Yang Mulia, aku pasti sudah menyerangmu dari tadi. Lalu Cincun balik bersama Taipai. Hei, apa yang terjadi? Dalam hati Cincun, seriusan, ada apaan ini?
Kayaknya pas aku nggak di sini mereka berantem. Yang mulia, monster-monster ini tidak bisa dipercaya, khususnya Raja Demon. Mereka jahat. Jika mereka punya niat buruk, konsekuensinya akan tidak terbayangkan. Tachi bertanya juga, lalu bagaimana caranya Tuhan tahu kalau kamu tidak punya niat buruk? Si biksu membalas, aku, budakku pengampun, dan aku tidak punya niat buruk pada yang mulia. Lalu Chicho langsung menengahinya. Bentar, sebelum aku mokat, jangan curiga dulu. Kalian belum lama kenal. Bagaimana tahu baik enggaknya? Tapi mereka adalah monster. Tiba-tiba, stop. Taipai berkata, semuanya memiliki roh. Manusia bisa jadi baik dan jahat, apalagi demon. Kau tidak bisa mengecap mereka. Biksu bertanya, siapa Anda? Cincun menjawab, perkenalkan, beliau datang dari Overseas Immortal, Taipai Cinsing. Silahkan dikenalkan. Si anjing berkata, Overseas Immortal. Dalam hidupku, apa aku bisa melihat Overseas Immortal? Taipai menjawab, dewa itu cuma gelar. Yang mulia, mohon tidak menempatkanku terlalu tinggi. Aku gak peduli mau Anda dewa, atau dukun, atau manusia, atau monster yang punya jalan yang berbeda. Intinya, jangan halangi saya untuk membasmi demon. Kau! Taipai berkata, ya sudah, kalau begini, karena kau biksu besar berpikir bahwa pandangannya baik dan percaya bahwa Raja Demon akan menyakiti yang mulia dan mengejekku sebagai dukun, bagaimana kalau kita bertaruh? Biksu bertanya, bertaruh gimana? Taipai menjawab, kita akan mengadakan tes. Kalau saya menang, kau tidak bisa memperdebatkannya. Kalau kalah, saya akan undur diri dan minta maaf. Biksu merespon, oke, tidak masalah. Mereka berdua pun bersiap-siap untuk duel. Tachi bertanya, oi anjing hitam, menurutmu gimana? Si anjing menjawab, jika menggunakan tubuh asliku, mungkin aku bisa membaca detail orang ini. Tetapi sekarang aku gak bisa melihat apa-apa. Tentunya ada kemungkinan kalau orang tua ini bukan dewa. Biksu ini tidak akan mengganggumu. Silakan serang saya terlebih dahulu. Amitabha. Lalu si Taipai langsung melancarkan serangan ke arah si biksu. Dan si biksu menerima serangannya. Dan ternyata dia terempas sampai ke sebuah gunung. Dan gunungnya pun sampai hancur. Dan melihat itu semuanya kaget. Itu adalah serangan terlemahku. Tapi sayangnya, gerakannya keren. Cincin berkata, dewa, pujianku tidak salah. Hebat. Bawahannya yang prajurit bertanya, beliau beneran dewa? Apa aku beneran ngeliat dewa? Yang mulia Liu benar-benar diberkati Tuhan sampai ditolong oleh dewa. Taipai berkata, terima kasih atas pujiannya yang mulia. Lalu di sini harusnya si anjing kali ya. Si anjing langsung pergi tuh. Aku akan mengecek si biksu. Aku harap beliau tidak meninggal. Oh bukan ding. Bukan si anjing ding. Tapi intinya seseorang lah itulah. Mungkin Taipai iya. Tachi bertanya, tuanku, apa beliau benar-benar dewa? Si anjing juga bertanya, apa dia menipu kita? Taipai Cinsing merasa kami berkaitan saat beliau mundur dari tempatnya. Jadi beliau datang dari ribuan kilo untuk melayaniku. Mungkin karena Tuhan berbelas kasih padaku. Dan akhirnya Taipai pun balik bawa si biksu. Kau kembali. Hei, itu apa dia akan meninggal? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.